Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku mau membahas tentang mengakhiri kontroversi dari gerakan 30 September. Ada beberapa dalang mengenai kasus ini, dan jangan lupa tonton terus videonya sampai akhir, karena saya nggak mau saya dijudge orang PKI ya, karena kalau nggak menonton videonya sampai akhir. Nah, jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Thank you. Selamat menonton. Nah, dalam video kali ini saya merujuk dari bukunya Asfiwarman Adam, judulnya Seabad Kontroversi. Di dalam buku Seabad Kontroversi ini dijelaskan bahwa berbagai versi tentang dalang gerakan 30 September. Jadi kalau umpamanya Orde Baru itu dalang dari gerakan 30 September itu hanya PKI, tetapi setelah Orde Baru runtuh itu ada beberapa dalang yang menjadi tokoh utama atau tokoh sentral dalam gerakan 30 September. Nah, setahun setelah peristiwa yang berkabung darah, ilmuwan Benedict Anderson dan Ruth McVeigh menulis kertas kerja Preliminary Analysis of the October yang kemudian disebut Cornell Paper. Ben Anderson dan Ruth McVeigh berkesimpulan bahwa peristiwa gerakan 30 September merupakan puncak konflik intern di tubuh Angkatan Darat. Sedangkan Harold Krosh dalam bukunya The Army and Politics in Indonesia 1978 mengatakan bahwa menjelang tahun 1965, Staf Umum Angkatan Darat atau SUAD pecah menjadi dua faksi. Kedua faksi ini sebetulnya sama-sama anti PKI, tetapi berbeda sikap dalam menghadapi Presiden Soekarno. Yang pertama adalah faksi tengah yang loyal terhadap Presiden Soekarno, dipimpin oleh Ahmad Yani yang nantinya akan dibunuh di lubang buaya. Kemudian tapi menentang kebijakan Soekarno tentang persatuan nasional di mana PKI tersebut ada di dalamnya. Sedangkan kelompok kedua, faksi kanan, bersikap menentang kebijakan Ahmad Yani yang bernafaskan Soekarnois. Di dalam faksi itu terdapat Jenderal Ahmad Nasution dan Mejen Soeharto. Jadi pada waktu sebelum pecahnya 1965 itu ada dua faksi, yaitu faksi Angkatan Darat itu pecah jadi dua. Bloknya Ahmad Yani yang membela Soekarnois dan bloknya Ahmad Nasution dan Soeharto yang menentang semua yang berhubungan dengan Soekarnois. Kemudian menjelang tahun 1965, Soekarno mencium faksionalisme itu, mencium perpecahan itu, dan itu mulai pecahnya dua kubu tersebut. Peristiwa 1 Oktober 1965 yang berdalih menyelamatkan Soekarno sebenarnya ditujukan kepada perwira-perwira utama yang berada dalam faksi tengah. Dengan demikian, menurut Cornell Paper, akan melapangkan jalan bagi perebutan kekuasaan oleh kekuatan sayap kanan Angkatan Darat. Sedangkan Berzem dalam bukunya Was Plot, The Lack of the 1965, Even 1979, di samping mendukung versi di atas juga menambahkan bahwa Syam Kamaruzaman yang dalam buku putih Seknek disebut sebagai kepala Biro Khusus Sentral PKI adalah agen rangkap yang bekerja untuk ID dan Angkatan Darat. Jadi Syam Kamaruzaman itu adalah agen rangkap dari ID dan Angkatan Darat. Jadi dia itu bekerja dengan ID dan bekerja dengan Angkatan Darat. Kemudian bukan hanya lembaga dan kelompok pribadi tokoh pun dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Menurut Anthony Dick dan John Hughes, Presiden Soekarno terlibat dalam intrik itu. Gerakan 1 Oktober adalah skenario yang dipersiapkan Soekarno untuk melenyapkan oposisi sebagai perwira tinggi Angkatan Darat. PKI ikut terseret akibat sangat tergantung kepada Soekarno.
Belakangan ini, pejabat yang disoroti punya andil dalam gerakan tersebut adalah Jenderal Soeharto, sebagaimana dituduhkan oleh bekas anak buahnya Kolonel Latif. Selain unsur dalam negeri, faktor asing pun ikut berperan. Peristiwa 1965 konon didukung oleh CIA seperti yang dikemukakan oleh Peter Dale Scott dan Robinson. Menurut versi ini, dalang utama dari gerakan 30 September adalah CIA yang ingin menjatuhkan Soekarno dan kekuatan komunis. CIA bekerja sama dengan sebuah klik Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI. Teori ini cukup beralasan bila dikaitkan dengan konteks Perang Dingin. Apalagi kalau kita baca bukunya George Cahin tentang keterlibatan CIA dalam kasus PRRI dan Permesta beberapa waktu sebelumnya. Maka tidak aneh bila CIA itu juga memegang peranan dalam mencoba kudeta tahun 1965. Dari berbagai versi di atas, manakah yang lebih tepat? Nah, ini menurut Asfi Warman Adam, yang paling masuk akal bila dikatakan bahwa tidak ada pelaku tunggal dalam peristiwa tersebut. Jadi, menurut Asfi Warman Adam tidak ada pelaku tunggal dalam gerakan 30 September. Jadi kayak saling menguntungkan gitu. Keterlibatan pimpinan PKI seperti Aidi dan Syam Kamaruzzaman itu sudah terang ya. Demikian pula dengan sekelompok militer. Dalam konteks Perang Dingin, keterlibatan unsur asing seperti Amerika Serikat, dalam hal ini CIA, itu sangat mungkin. Yang terang, gerakan ini tidak diketahui oleh mayoritas anggota PKI di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, gerakan 30 September 1965 itu bukanlah pemberontakan oleh sebuah partai. Soekarno dan Soeharto sama-sama mengetahui tentang gerakan tersebut, termasuk isu Dewan Jenderal. Soekarno adalah orang yang sangat dicelakakan oleh peristiwa tersebut karena tidak mau mengutuk PKI dikesankan ia terlibat. Jadi Soekarno nggak mau mengutuk PKI karena PKI itu salah satu anak emasnya Soekarno. Kenapa kok Soekarno itu lebih condong ke PKI? Maksudnya lebih sayang kepada PKI? Karena orang PKI itu apa-apa kebijakan Soekarno itu pasti diterima dan orang PKI itu pasti menerima semua keputusan Soekarno. Jadi kayak PKI itu sama Soekarno loyal sekali. Jadi Bung Karno itu lebih sayang kepada PKI. Nah, sedangkan Soeharto adalah orang yang sangat diuntungkan dari gerakan tersebut. Para pesaingnya, sesama jenderal, tersingkir. Atau dalam bahasa Jawa itu disebut ngluruk tanpa bolo. Dan dia bisa melanggeng ke kursi kepresidenan. Karena gerakan itu bukan oleh PKI secara nasional dan institusional, maka tidak logis menyebutkan gerakan 30 September strip PKI seperti ditulis dalam versi pemerintah dan buku sejarah di sekolah. Lebih konsisten kalau orang-orang mengatakan gerakan 30 September saja tanpa embel-embel PKI. Itu katanya Asfi Warman Adam, bukan kata saya. Jadi saya juga oke, bagus. Nah, gerakan 30 September itu 1965 sering dibicarakan, bahkan frekuensinya semakin meningkat setelah berakhirnya Orde Baru. Agar tidak sekedar mengulang-ulang apa yang telah disampaikan oleh banyak kalangan, perlu ditampilkan unsur baru. Di dalam sejarah, kebaruan itu bisa menyangkut masalah problem, pendekatan baru, dan objek baru. Jadi kalau Orde Baru mengamini kalau gerakan 30 September itu dalangnya PKI, tapi setelah runtuhnya Orde Baru itu nggak apa-apa, ada fakta sejarah yang mengatakan kalau gerakan 30 September itu dalangnya tidak hanya PKI seperti itu. Karena banyak muncul sumber-sumber baru dan bukti-bukti baru yang mengatakan bahwa ada beberapa dalang lain selain PKI. Kemudian bila berbicara tentang problematik baru itu berarti mempersoalkan tentang praktik sejarah selama ini. Dalam hubungannya dengan gerakan 30 September, maka
kita dapat membahas tentang keseragaman sejarah yang dikenal masyarakat umum selama pemerintahan Orde Baru. Ini bisa dirujuk kepada terbitan Sekretariat Negara bahwa gerakan 30 September atau pemberontakan Partai Komunis Indonesia, latar belakang aksi dan penumpasannya dikenal sebagai sebutan buku putih. Itu ya. Jadi Orde Baru mengeluarkan sebuah buku putih bahwa mengatakan bahwa gerakan 30 September itu adalah suatu pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Bahkan ada filmnya, pengkhianatan PKI itu loh, yang berdurasinya 3 jam atau sangat membosankan itu filmnya. Ini dengan luasa orang Indonesia dapat mendiskusikan berbagai versi lainnya seperti yang pernah ditulis terutama oleh pengamat asing. Sejarah yang dulu seragam, kini telah beragam. Lebih jauh lagi, sekarang dapat dipertanyakan apakah pemakaian sumber sejarah yang berasal dari persidangan Mahmiluk itu betul-betul dapat dipercaya sepenuhnya. Bukankah pengadilan semacam itu didahului oleh pemeriksaan yang tidak lepas dari bujukan dan ancaman? Masih berhubungan dengan problematik sejarah, saya Aswi Warman ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin tidak terbayangkan semasa Jenderal Soeharto masih berkuasa, yaitu apakah sejarah Marxis dapat digunakan dalam melakukan analisis? Bukankah Marxisme sendiri sebagai ilmu tidak dilarang di kalangan akademisi? Bisakah peristiwa yang terjadi tahun 1965 itu dilihat sebagai pertentangan antara kelas buruh tani dengan kelas militer? Nah, ini Aswi Warman Adam mengatakan bahwa memberikan pertanyaan bahwa pernyataan ya ini pertentangan antara kelas buruh tani dengan kelas militer tahun 65 itu. Partai Komunis memang sudah mati dan kita percaya tidak akan hidup kembali di bumi Indonesia. Tetapi Marxisme sebagai salah satu pendekatan ilmu sosial barangkali masih ada relevansinya di dunia ketiga yang penuh ketimpangan. Bukankah selama lebih 30 tahun belakang ini kita hampir-hampir tidak pernah mempergunakannya? Bahkan untuk menyebutnya pun takut untuk bisa dipenggal kepalanya kalau mengatakan tentang Marxisme waktu Soeharto berkuasa. Bisa-bisa kamu dipenggal kepalanya ya. Oke. Jadi Ong Hokam secara sekilas menyinggung soal musim ini dalam membicarakan gerakan 30 September. Ong Hokam mengatakan bahwa sebelum terjadinya peristiwa mengenaskan itu, Jawa dilanda kekeringan yang berkepanjangan. Jadi ekonominya memang sulit sekali, apalagi terutama juga di daerah Kediri juga begitu. Di Blitar Selatan itu banyak sekali orang yang dibunuh karena juga banyak simpatisan PKI, karena mereka tuh nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dibunuh gitu loh. Sehubungan dengan mentalitas, Hermawan Sulistyo dalam bukunya Palu Arit di Ladang Teguh mengambil konsep amuk massa yang sering dikemukakan oleh penulis barat sebagai salah satu kata kunci untuk menjelaskan pembantaian yang terjadi di Jawa Timur tahun 65 sampai 68. 1965 sampai 1966 ya. Itu terjadi pembantaian yang sangat besar, apalagi di Kediri itu terjadi pembantaian. Banyak sekali buruh-buruh pabrik gula itu dibantai. Kenapa? Karena mereka itu ikut ke dalam Partai Komunis Indonesia, Partai PKI, padahal mereka nggak tahu apa-apa gitu. Nah, untuk kasus Bali, ini juga banyak sekali pembantaian pada tahun-tahun tersebut. Film pengkhianatan gerakan 30 September itu sudah tidak menjadi tontonan wajib. Tapi sekarang menjadi tontonan wajib kembali ya. Karena seperti
gerakan 30 September itu seperti hantu sejarah gitu loh. Mereka tuh ketakutan sendiri kalau PKI bangkit. Nggak mungkin bangkit selama TAP MPRS yang mengatakan bahwa PKI itu adalah partai terlarang, nggak akan bangkit lagi. Tapi mungkin di kalangan akademisi untuk masalah Marxisme kemudian ajarannya Karl Marx itu masih menjadi perbincangan yang cukup sengit gitu. Apalagi di mahasiswa saya juga kalau mengatakan Marxisme itu sengit sekali gitu. Tapi kalau komunis, Partai Komunis Indonesia akan bangkit lagi, itu saya sangat meragukannya, karena selama TAP MPR tahun 1966 itu belum dicabut, maka keberadaan Partai Komunis Indonesia tidak bisa berkembang lagi. Kenapa kok bisa mengatakan PKI bangkit lagi? Itu karena taktik politiknya. Taktik politik yang suka menggoreng-goreng masalah PKI. Oh, ini anak PKI nggak pantas. Loh, kenapa nggak pantas? Kan yang jadi PKI itu bapaknya, anaknya kan nggak tahu apa-apa. Itu tuh sangat stigma negatif sekali ya. Bahkan kalau teman saya PKI nggak apa-apa, maksudnya keturunan PKI nggak apa-apa. Yang jadi masalah kan mbahnya kan, ya mbahnya kan sudah mati. Kalau lucu sekali sebenarnya PKI itu adalah partai komunis, tapi ujung-ujungnya nanti dikatakan ateis. Lucu sekali ya. Antara komunis dan ateis itu berbeda. Dan kenapa kok komunis itu dikatakan ateis? Itu karena ada pernyataan Karl Marx yang mengatakan agama adalah candu itu. Jadi semoga bermanfaat. Menyingkap dalam dari gerakan 30 September, semoga bermanfaat. Terima kasih.